Terima kasih banyak Pak Ridwan Kamil. Terima kasih ya Pak. Tangannya semuanya. Jadi rekan-rekan semuanya, ini Pak Ridwan langsung dari Jakarta Barat ya Pak ya. Jadi kita mungkin nggak punya banyak waktu, kita cuma mungkin punya waktu 15 sampai 20 menit. Jadi saya akan memberikan pertanyaan dulu pertama ke para panelis dengan masing-masing durasi waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit. Kemudian nanti saya akan membuka audiens untuk bertanya, cuma hanya ada satu, dan itu cuma diberikan waktu 1 menit. Jadi mohon perhatiannya dan mohon kerjasamanya supaya suasananya lebih kondusif. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil karena sudah mau datang ke acara Bill Talks, menantang Cagup Jakarta selesaikan polusi udara. Di sini kita ada 3 panelis Pak. Ada Putih, seorang ibu-ibu. Saya juga seorang ibu-ibu. Jadi ini kebanyakan kumpulan orang tua ya. Kemudian ada Mas Firza, merupakan co-initiator dari Pandemic Talks, dan di sini ada Ferry Irwandi, CEO dari Malaka Project. Jadi mungkin pertama-tama saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk para panelis bertanya kepada Pak Ridwan. Nanti mungkin Bapak lebih nyaman langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu kemudian baru dijawab. Oke, baik. Berarti nanti pertanyaan pertama dari Putih, terus kemudian pertanyaan kedua dari Firza, kemudian yang ketiga dari Ferry, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ridwan Kamil. Bapak ada presentasi? Oke, 1 slide mungkin boleh disiapkan dari teman-teman operator. Baiklah, udah kondusif ya semuanya ya, mohon harap tenang. Saya memberikan kesempatan pertama untuk Ferry Irwandi. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ferry Irwandi dari Malaka Project. Pertanyaan saya simpel. Salah satu penanganan polusi udara yang paling efektif itu menggunakan teknologi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, planning tim Bapak dan tim Bapak sendiri dalam pemanfaatan teknologi untuk menangani polusi kira-kira seperti apa ini Pak? Jadi kalau dari kami ibu-ibu mungkin yang paling dekat permasalahannya itu adalah soal rumah. Jadi kali ini saya mau nanya soal masalah polusi yang dihasilkan dari pembakaran wisata. Nah jadi berdasarkan data ini sebetulnya cukup signifikan dan terus terjadi walaupun sudah ada regulasi. Apa rencana dari tim Kamil untuk nanti mengatasi permasalahan yang sudah terus terjadi seperti ini, karena seperti ini adalah persoalan yang sangat sistemik, permasalahan sampah, dan bagaimana nanti penegakan hukum atau law enforcement. Pak Ridwan, saya Firza dari Pandemic Talks. Saya di sini mewakili diri saya sebagai ayah. Nanti kalau Pak Ridwan menang, Pak Ridwan dan tim, apakah berani akan ada protokol kesehatan seperti waktu COVID dulu Pak Luhut membuat layar protokol kesehatan sehingga di sekolah itu misalkan lagi merah, lagi buruk, seperti negara lain bisa libur atau school online atau wajib pakai masker dan sebagainya, karena sampai sekarang nggak ada. Sementara pemerintah Indonesia dan Pemda DKI juga variabelnya beda sama WHO, sama startup yang di Indonesia juga beda gitu. Dan gimana nanti Pak Ridwan dan tim kalau menang merumuskan itu. Sementara yang kita tahu, saya izin saya lagi, perbedaan pendapat data itu masih ribut-ribut. Jadi pemerintah nggak bisa lain, terus masyarakat juga bingung ikut data yang startup atau WHO atau yang pemerintah gitu. Dan ujungnya juga kalau lihat di angkanya pemerintah, warnanya nggak merah, malah biru. Jadi ya, terima kasih Pak. Baik Pak Arka, mungkin boleh dijawab dari panelis. Mungkin nanti satu ada pertanyaan dari audiens. Kebetulan
di sini ada teman kami dan Ibu Veronica. Beliau salah satu penggugat dari Koalisi Ibu Kota terkait pengadilan pencemaran polusi. Kenapa Pak? Kasih kami aja, kami butuh. Kenapa? Saya perusahaan tambang, saya pendosa karbon kan? Kasih saya aja Pak, sejak Jakarta Barat dari perusahaan kami, perusahaan tambang apalah ya, dosanya banyak juga. Nanti jutaan pohonnya itu menjadi apa, catatan kami untuk kami offsetkan. Nah, jadi kan ini udah ketemu nih ya, win-winnya. Berikutnya adalah lahan-lahan Bapak Ibu, kalau boleh nanti daftarkan. Saya akan bikin apps yang membuat halaman-halaman hijau di rumah-rumah itu bisa dapat uang juga dalam bentuk diregister ke apps-nya walaupun receh-receh. Setelah membesar kita jual ke bursa, duitnya dibalikin ke rumah-rumah yang semangat menanam pohon di rumah, semangat bikin rooftop, semangat bikin biopori, ngurangin banjir, dan green action lainnya. Nah itulah poin saya. Ya. Dalam 5 tahun, kalau kami diizinkan jadi gubernur, kita akan berinovasi tidak hanya di teknologi, tapi di policy dan di new economy. Dari mulai climate budget sampai carbon trading receh-receh yang dikonsolidasi oleh apps, dan ujungnya melahirkan kesejahteraan, ujungnya mengurangi polusi, ujungnya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak termasuk saya itu bisa hidup di kota ini dengan lebih tenang karena sistem sedang bekerja, teknologi sedang bekerja, polusi sedang bekerja oleh sebuah leadership yang paham, leadership yang mengarahkan. Saya kira itu aja isi hati saya, semangat saya. Beli kado isi sepatu, pasar baru belinya baju. Nama saya Ditri, saya mewakili Koalisi Ibu Kota. Kebetulan itu adalah koalisi LSM dan individu yang melancarkan gugatan warga negara tahun 2019 kan. Sebenarnya pertanyaan saya nggak ada hubungannya sama gugatan warga negara sih, seperti yang kami tahu kan kita menang ya, dan kita sekarang tinggal menunggu gubernur Jakarta yang terpilih untuk mengeksekusi gitu ya perintah putusan pengadilan gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi, kan undang-undang dan peraturan memperbolehkan kota itu untuk menetapkan target-target di atas dari target nasional gitu kan, biar jadi pemimpin gitu dan membuat gebrakan gitu. Kita mau kasih challenge nih ke Kang Emil, berani nggak untuk menetapkan baku mutu ambien kualitas udara itu lebih ambisius gitu ya, lebih ketat daripada target nasional, yaitu sesuai dengan WHO. Karena kan kita mau bikin kota Jakarta jadi kota internasional, dan Kang Emil juga sudah sangat berpengalaman untuk mendesain kota internasional. Begitu kan? Itu pertanyaan saya. Jawabnya berani, tapi mohon dibersamai. Oke. Definisi dari pemimpin itu kan decision makers. I make decision every day, kan gitu ya. Dan setiap mengambil keputusan nggak boleh keliru. Supaya tidak keliru, saya butuh penasehat. Pemimpin itu tidak semuanya cerdas, kurus, intelek, dan semuanya dia itu orang jenius sama dengan. Pemimpin itu dipilih karena dia memberikan sense of hope. Oh, kalau ada dia, kita punya harapan. Nah, kalau pemimpinnya kurang berilmu, kita bantu oleh masyarakat ilmunya. Jadi saya bilang saya berani, asal dibersamai. Satu ya. Kedua, tolong kalau nanti saya jadi, saya mau balik lagi ke sini kan. Bisa nggak kita janjian 5 tahun, ini semua bagi-bagi tugasnya gimana? Ada nggak civil society, itu 30%-nya gitu ya, difasilitasi oleh kami dan sebagainya. Saya udah 10 tahun Mbak jadi wali kota gubernur ya, nggak bisa ngandelin ASN 100% saya jawab hari ini, nggak bisa. Nggak bisa. Saya udah buktikan Mbak, kecepatan saya hanya 70% karena speknya nggak bisa. Gitu. Artinya kalau mau cepat, kelemahan saya adalah kekuatan saya. Kelemahan saya apa? Cuma waktu 5 tahun saya ingin dikenang sebagai gubernur yang melompat, bukan hanya lari-lari kecil kan begitu. Tapi nggak bisa, kecuali dibersamai
itu wajib atapnya datar, dan di atap datar itu wajib ada hutan kecil. Sebuah studi di ITB mengatakan kenapa Bandung panas, tapi isunya sama ya. Tebalnya segini disertasinya menurut saya. Tapi kalau di Kalimantan cuma satu kalimat, kebanyakan gedung, kekurangan pohon. Nah, jadi saya akan bikin kebijakan semua flat roof atap datar di Jakarta wajib punya hutan kecil di atas. Itu nomor 7. Kemudian yang 8 tadi sudah saya terangkan, ya kurang lebih. Kemudian, nah kita ini kan ada pembangkit listrik tenaga batu bara di Banten, ya. Yang arah anginnya itu selalu semeriwingnya itu ke Jakarta. Dan karena bukan wilayah kita, saya ingin lobby pemerintah pusat to shut down untuk diganti jadi apapun lah yang tidak polutif. Ini sebenarnya Pak Luhut sudah melakukan proses negosiasinya, tinggal ditolak. Nah, pasangan Ridho kan didukung Pak Prabowo, dan clear ya. Pak Jokowi juga lihat ada videonya hari ini. Poinnya apa? Bukan soal politiknya. Kalau Gubernur Jakarta satu koalisi dengan presidennya, yang ngelobi kayak begini relatif lebih mudah. Tidak panjang kali lebar, tidak jawaban WA cuma irit gitu ya. Tapi eksekusi begitu. Saya tinggal WA Mayor Teddy, tolonglah Mayor Teddy itu percepat. Ya, ini sisi lain ya, di other side of the story dari politik. Kalau presidennya satu frekuensi dengan gubernurnya, siapa yang diuntungkan? Keluarga Jakarta. Ketika saya sanggup hanya bikin hunian 10, kan saya tinggal bilang, bantulah tambahan, tambah lagi 10. Jadi ada logika itu juga yang harus dipahami. Pak Ridwan, Saya kira itu. mohon maaf karena kebetulan timnya udah sempat ngecolek saya Pak. Jadi waktunya kayak Bapak harus berpindah. Jadi kesulitan saya di dalam kampanye itu ya, agenda sehari banyak karena semua orang minta. Loh, saya ingin menghormati seluas-luasnya waktu, tapi itu sangat susah. Jadi saya mohon maaf ya, tidak bermaksud terburu-buru, tapi memang begitulah adanya. Tapi poinnya adalah begini, ya. Poinnya adalah ini isi alam pikiran saya. Ya. Apa perbedaan saya dengan pasangan yang lain? Saya punya pengalaman, itu aja. Kalau orang sudah pengalaman, eksekusinya nggak lama, nggak banyak beradaptasi, mengurai birokrasi, paham. Maka tadi saya cerita, saya ada pengalaman social punishment, saya ada pengalaman urusan tadi itu. Mudah-mudahan itu jadi faktor juga yang diperhatikan buat para pemilih. Yang kedua, saya 7 tahun diaspora, ya, bekerja mendesain kota global. Jadi kalau Jakarta tadi mau naik kelas, rumus-rumusnya pernah saya praktekkan kira-kira gitu. Yang berikutnya, saya juga berpengalaman ngurus Jakarta, itu supir angkot ya. Supir angkot di Tanah Abang, di sebulan beli bensin Pak 3 juta. Dia kalau nyolok listrik itu biayanya hanya 1/5-nya kira-kira begitu. Jadi saya bilang, ini bahasa saya ke mereka ya, Mas supir, mau nggak nabung setahun, saya anggap aja menghemat 2 juta ya, 2 juta kali 12 bulan, 48 juta. Gimana Pak Ridwan? Ya Bapak pindahin angkotnya, terus setuju. Tapi Bapak bantuin nyicilnya. Saya bilang, Mas juga lagi kampanye ya, iya siap. Sambil mikir kan, belum ada soalnya supply angkot EV gitu. Tapi saya iyain dulu, nanti saya tinggal minta ke Hyundai kemana, mereka desain angkot. Tapi semangatnya mau loh si supir angkot itu, poinnya gitu kan. Tapi dengan logika rupiah Pak, bukan logika idealisme, nggak bisa. Mereka cuma ini kurangin duit saya apa nambahin duit saya, makanya saya jualannya gitu. Bapak mau nggak nabung 2 juta kali 12 bulan kan, 24 juta hanya dengan kita lakukan. Kita
kita udah hitung subsidi dari motor ojol. Ojol itu kan ya motor yang paling polutif karena dia paling sering. Kalau kita ke kantor kan cuma sekali datang pas pulang. Ojol kan seperti kan kali kan 1 juta jual di Jakarta. Maka saya sudah hitung paling murah 10 juta, paling mahal 15 juta. Nah itu kita akan konversi. Mudah-mudahan dalam 5 tahun seluruh ojol Jakarta berubah jadi motor listrik, kira-kira begitu. Amin. Yang keempat, tadi sudah saya sampaikan, saya akan pergilirkan. Senin industri media work from home, Selasa industri apa dan seterusnya, sehingga ada pengurangan pergerakan. Uji emisi ini harus ditegakkan. Gampang-gampang susah saya tahu, tapi saya pernah melakukan waktu wali kota, tidak ada masalah. Nah yang ketiga, yang berikutnya adalah kata hijau berbagi 3. Saya kemana-mana ya selama belusukan, yang ada cuma Jaksel. Ada orang Jaksel. Saya ke barat, ke selatan, saya ke utara, ya. Saya bilang, oh ya sudah, berarti mohon maaf ya, kita target 3 juta pohon. Kenapa hanya 3 juta? Karena saya meriset kota Medellin. Kota Medellin itu menanam 3 juta selama 3-4 tahun, suhu kurang 2 derajat, polusi juga berkurang. Kemudian ada pohon cair. Ya, pohon cair itu teknologi, bentuknya itu kayak kolam butak gitu ya, tapi dia sebenarnya lagi nangkap polusi. Baik nggak? Kayak akuarium di tengah trotoar. Tapi akuarium itu butak warna hijau tua, kayak sejenis lumut. Itu kan teknologi lagi. Itu kalau dipasang ala-ala di setiap berapa ratus meter, itu polusi yang lewat menurut survei teknologinya bisa diserap dengan baik. Itu dilakukan dalam konteks ini. Kemudian saya udah ke Google Map Bapak Ibu. Di Jakarta itu banyak ruang-ruang hijau, ruang-ruang anggur. Jadi saya akan bikin pergub. Selama coupling ini belum dibangun, negara mau pinjam. Saya ke Setiabudi, saya kan mendesain Rasuna Epicentrum dulu. Itu ada tanah Pertamina gede banget, ya jadi apa-apa. Ketika ngelobi Pak Prabowo izin ke Menteri BUMN, kenapa kan? Itu lahan hijau di Jakarta harus ikut pergub, yaitu dipinjam jadi hutan kota. Itu dilakukan. Kemudian ini harus jadi kebijakan. Saya kurator 2 tahun penasehat Pak Sutioso di bidang tata kota, 5 tahun penasehat Pak Fauzi Bowo juga di bidang tata kota. Nah, kalau yang dicari adalah pemimpin yang ada pengalaman tadi dan pemimpin yang didorong oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu ada di 01. Kalau soal solusi pasti mirip-mirip, ya, pasti mirip-mirip karena ilmunya sama lah. Tapi kepemimpinan bukan soal pinter-pinteran. Kepemimpinan itu adalah satu keberanian mengeksekusi gagasan, keberanian mengambil resiko, keberanian berimajinasi. Saya sering dikritik ada program gagal, saya bilang iya. Kalau banyak kerja pasti banyak catatan. Kalau sedikit kerja pasti sedikit catatan. Kalau tidak ada track record, tidak ada kerja, ya tidak ada catatan. Bagi saya, pemimpin terburuk adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan karena takut ada risiko, takut dikritisi, takut dibully. Mendingan jadi pemimpin yang ngambil keputusan terus keliru, dia minta maaf, dia perbaiki, itu. Nah saya di golongan itu, maka saya mau berimajinasi di 12 solusi ini, apakah nanti berhasil. Tidak berhasil selama 5 tahun, ya kita kerja sama-sama. Because our city is our responsibility. Membangun Jakarta harus pakai pentahelix A, B, C, G, M. Akademisi, bisnis, community, government, dan media. Kalau dikit-dikit ngandelin ke gubernur lagi, saya punya 20%. Tapi kalau gabung dengan komunitas, at least we have 40%. Kalau gabung dengan akademisi yang pintar-pintar, ngasih info jadi penasehat, 60% of power kan. Gabung dengan bisnis yang peduli, sudah 80%. Sedikit ya, saya lagi semangat. Jadi tim saya kalau Kalau pastinya, ya
Ya, agenda di Jakarta-nya telah bikin, ini penting banget. Ada satu inovasi saya yang belum saya sampaikan, mungkin nggak ada hubungan sama policy ya, tapi ada hubungan dengan ruang hijau dan ekonomi kerakyatan. Ini penting. Apa bedanya ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila? Saya pernah tinggal di Amerika, sekolah di sana. Sekarang saya ngurusin masyarakat. Ekonomi kapitalis ala Amerika itu cuma ada satu kata, namanya competition. Yang menang-menang, yang kalah-kalah. 1% American itu menguasai 98% the wealth of the nation. Kita gak banyak gelandangan, di Amerika banyak. Kita orang tua diurus oleh keluarga, family value masih berharga. Di sana orang tua dibuang ke senior citizen home, kan begitu budaya. Nah, poinnya apa? Kalau ekonomi Pancasila ada dua, competition iya, cooperation ada. Yang kaya silahkan makin kaya, yang miskin harus terbawa-bawa. Yang kecil kita besarkan, yang sudah besar kita luaskan. Itu ekonomi Pancasila. Hubungan nama ini adalah, kan sekarang ada bisnis baru namanya carbon trading. Ya. Cuman carbon trading yang sumber uang itu hanya dikuasai korporasi. Punya lahan 100.000 hektar, dijual hijaunya, dapat duit miliar-miliar, kan gitu. Dijualnya kemana? Ke Singapore Airlines yang pendosa karbon kan, dijual ke airline pendosa karbon, istilah saya begitu, untuk carbon offset. Kan. Waktu saya ngomong ke perusahaan-perusahaan, ini ide bapak. Kemudian akhirnya disepakati menjadi cetak biru the next 5 years. Jadi kalau itu tadi ya tiba si intelijen infrastruktur menginfokan merah banget di zona sekolah, dan kita menyepakati kepada orang tua bahwa setiap indikator merah sekolah libur. Kalau itu menurut kita sepakat bahwa itu adalah policy yang paling baik untuk anak-anak kita, ya saya pikir ya sesederhana itu semangatnya. Karena semangatnya kami itu terbagi 3, DKI desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Jadi kalau Bang Emil lagi kolaborasi tentang kebijakan ini, saya seperti melakukan kolaborasi. Jadi saya kira itu ya, secara umum. Nah, izinkan saya menerangkan secara umum ya Pak, isi pikiran saya. Jadi 12 ini harus multitasking dalam waktu yang bersamaan. Menurut saya, apakah yakin bisa? Saya yakin bisa. Selama ini saya bedah beberapa hal tidak terjadi, sehingga saya meyakini kalau terpilih 12 ini bisa mempengaruhi dengan ukuran ilmiah. Yang pertama adalah saya ingin mengajak budaya baru. Budaya baru itu adalah memotivasi warga untuk tetap produktif, tetap menuju sejahtera, bekerja, tapi less mobility. Ya. Jadi ideologi hari ini adalah sejahtera tapi more mobility. Tidak ada masalah, orang harus bergerak. Tapi saya ingin menyponsori semangat more productivity, less mobility. Contohnya sudah dilakukan, teman-teman saya yang arsitek, hobinya tinggal di Bintaro, hampir mayoritas. Tinggalnya di Bintaro, kerjanya di Bintaro, ngemaunya di Bintaro Exchange. Jadi Corbusier melakukan itu. Bisa happy kan, kira-kira begitu. Saya tanya, Bang Den, kan Bang Den Letnan Kolonel tituler, gitu ya. Ya saya sesekali ke Kemhannya, Kang, Nas, tapi majority 90% hidup saya di Bintaro, kira-kira gitu. Itu harus jadi sebuah mindset baru. Caranya apa? Sebagai gubernur, saya akan memperbanyak zona perkantoran di luar Jakarta Pusat, supaya orang kalau melamar kerja tidak selalu mindsetnya saya harus kerja di pusat Jakarta. Itu mindset yang menyebabkan mobilitas dari jutaan
kedua, memperluas transportasi publik. Ya. Saya punya sahabat Pak Bima Arya, wali kota Bogor, sekarang Wamen Gandri. Kang, tapi kalau kepilih ingat dulu saya udah ngusulin zaman Pak Anies, bisa nggak Transjakartanya sampai kota Bogor? Tapi tidak tereksekusi kan? Sudah, nanti 5 tahun ke depan Transjakarta mentoknya sampai kota Bogor, kota Bekasi, kota Tangerang, karena 2 jutaan warga Bodebek kerjanya di Jakarta, tinggalnya tidak di Jakarta. Dengan 2 KTP, KTP-nya tetap di Jakarta tapi tinggalnya di luar Jakarta, ada juga yang KTP-nya tidak Jakarta tapi tetap cari nafkah di Jakarta. Yang ketiga, jangka menengah harus konversi dengan mobil listrik. Ya. Saya kesini juga naik mobil listrik, ini saya juga sama untuk memotivasi konversi ke listriknya. Ambil berdoa ya, sumber listriknya sudah tidak fosil fuel lagi. Bapak mah pernah saya berdebat dengan orang ya, mobil listrik dipromosi itu listrik aja masih jual ke batu bara. Saya bilang betul, tapi ini OTW, minimal 3 hal jadi kebaikan kan, suara nggak ada, menghemat biaya, dalam pilihan demokrasi kita. Ya. Negara ini memilih pemimpinnya melalui demokrasi, dan itu demokrasinya one man one vote. Maka dari presiden, saya cerita dulu sedikit ya tentang konteksnya. Dari presiden, dari parlemen, dari gubernur, wali kota, bupati, kepala desa 80.000. RW juga pengennya demokrasi, RT juga sama. Nah inilah buah dari sebuah proses. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Karena yang dikejar dari sebuah tujuan negara kan hanya 2, adil dan makmur. Pertanyaan tadi adalah bagian dari adil. Pertanyaan tadi adalah mengungkapkan ketidakadilan. Jadi sebenarnya tujuan hanya 2. Oke, saya sebenarnya dalam pengalaman saya dan isi kepala saya ada kurang lebih 12 yang harus dalam waktu bersamaan dilakukan. Ya, satu sama lain punya pengaruh karena sumber polusinya juga beda-beda, kira-kira begitu. Jadi nggak bisa, oh itu duluan, nggak bisa. Semua harus dilakukan bersama. Polusi adalah konsekuensi dari energi kita yang memilih dengan yang namanya fossil fuel, ya, oil and gas, kira-kira begitu, batu bara, sehingga di masa depan kita harus segera mengkonversi gaya hidup terlalu nyaman dengan fossil fuel ini ke sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Apa yang tadi dipertanyakan adalah korban dari sebuah keputusan bagaimana kita hidup. Kedua, masalah Jakarta itu sebenarnya cuma satu, datang dari ketidakadilan tata ruang.
pemikiran konvensionalnya adalah kalau mau produktif, Anda harus melakukan mobility, kira-kira begitu. Maka dalam satu gagasan kita, itu adalah jika ada industri-industri yang bisa work from home dan bisa dipermanenkan, itu mau saya kasih bintang, kira-kira gitu. Kedua, work from home itu bisa dipergilirkan. Sri Paus mau datang, tolong ya work from home, bisa. Saya tanya ke lawyer-lawyer, Pak Iwan, kalau ada work from home, saya mau, kami menghemat makan, ini perspektif dari bosnya. Oh itu alasan. Tapi kami bisa Pak, geng arsitek, saya arsitek ya. Itu sekarang sudah permanen banyak work from home. Ya. Jadi artinya ada satu solusi-solusi itu adalah mengubah mindset bagaimana orang kota ingin produktif, ingin sejahtera tanpa harus selalu melakukan mobilitas. Begitu. Nah, ketika harus melakukan mobilitas, saya menjawab tentang teknologi ya. Jadi sekarang ada IoT, ya Internet of Things. Kalau bahasa di orang infrastruktur namanya intelligent infrastruktur. Jadi sensor yang bisa menginform kita langsung ke HP kita, potensi tingkat polusi kita siang ini kira-kira berapa, level air naik itu kira-kira berapa. Dengan AI kita bisa tahu titik-titik di mana potensi banjir, titik-titik mana potensi pergerakan paling tinggi yang otomatis polusinya juga paling tinggi, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu saya kira bisa diinvestasikan oleh anggaran kita. Di Cina itu ada truk embun, saya nggak tahu bahasa. Lu boleh tahu namanya dulu? Saya Putih Puar, saya panelis hari ini. Oke, siap. Ya. Nah, kita mau tanya nih Bu. Ya. Kira-kira Ibu kan juga menanyakan ke pasangan kami kan dan pasangan lainnya. Ya. Kira-kira dari ketiga pasangan itu menurut Ibu kelebihan masing-masing dan kekurangannya masing-masing apa sih? Kalau menurut saya, yang pasti pertama, first of all, saya sangat menghargai paslon yang hadir gitu ya, hadir tepat waktu, meluangkan waktunya untuk membahas masalah polusi ini. Karena polusi ini kan sangat terkait dengan ya transportasi, juga dengan lingkungan gitu. Jadi sebenarnya saya sangat appreciate. Kalau yang saya perhatikan, ini karena saya netral posisinya di sini. Saya menghargai para paslon yang hadir membawa data dan melihat masalah itu dengan mengevaluasi data-data yang sudah ada dan membuat perencanaan berdasarkan data-data tersebut gitu. Kemudian yang saya juga apresiasi adalah para paslon yang memang memikirkan pemanfaatan teknologi untuk kemudian bersinergi mengatasi permasalahan ya tadi polusi, lingkungan, transportasi gitu. Itu saya sangat appreciate sekali karena biar bagaimanapun juga memang ya mungkin kalau ditanya tadi apa kelebihan dan sesuatu yang menonjol itu adalah memang ada paslon-paslon yang lebih oke, saya ingin merangkul untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini bareng-bareng gitu. Mungkin lebih ajakan untuk kolaboratif itu saya bisa lihat lebih dominan ada paslon yang seperti itu. Mungkin gitu ya Mas, sorry ya netral soalnya takutnya ini kan biasalah kita. Betul. Soalnya karena panelis kan hari Betul. ini gitu. Nah, satu lagi. Menilai programnya Ridwan Kamil yang dipaparin menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya sangat visioner, tapi karena saya sebenarnya warga Jabar, kalau saya boleh jujur, secara track record ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi dari hal-hal yang tidak berhasil sebelumnya.
yang dicita-citakan oleh Kang Emil itu bagaimana sih, apakah dia tercapai, apakah kalau tidak tercapai itu apa yang harus solusinya gitu, supaya kalau sekarang bikin program itu nantinya bisa lebih tercapai. Tapi tadi appreciate juga sih yang Kang Emil bilang, "Oh iya saya terlihat banyak gagal, tapi kalau yang nggak ada gagalnya tuh berarti mungkin nggak pernah nyoba," gitu ya. Mungkin itu sesuatu sudut pandang yang menarik juga, tapi punten kalau bisa apa yang sudah terjadi pasti banyak pembelajaran, mudah-mudahan bisa nanti diwujudkan untuk ke depannya. Siap, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Iya. Ya. Nah, tadi kan Abang Oh, tim Rido. Oh ya, ya. tim Lido ini kan Abang dari sisi panelis dari Iya. kemarin semua tuh dari ketiga pasangan. Nah, boleh tahu nggak sih Bang, dari ketiga pasangan itu menurut Abang yang programnya oke, kira-kira ya? Aku kenalan dulu ya berarti ya. Oke, mana sana ya. Saya Firza Radiani, saya dari Pandemic Talks. Dari ketiga calon tersebut, program yang paling oke itu pertanyaannya ya. Jawabannya, programnya sebenarnya sama semua mirip benar kata Pak RK tadi. Cuma yang membedakan di Pak RK adalah dia sudut pandangnya tata kota dan cukup komprehensif sih menurut saya. Itu. Dari komprehensifnya seperti apa? Oke, komprehensifnya adalah tadi sesuai pemaparan dia, kayak semacam ada 12 solusi gitu ya, dan kelihatannya cukup sistemik. Yang perlu ditunggu adalah nanti eksekusinya. Iya, jadi tadi semacam kayak lecturer juga sih. Jadi audiens kayak dijelasin bahwa solusinya bukan cuma satu tapi ada banyak gitu, dan tadi dari Pak RK sih yang saya tangkap ngajak keterlibatan publik juga ya terhadap setiap keputusannya ya. Kira-kira dari sisi Abang nih, ketika diajakin tadi kan DKI ya, Iya. kolaborasi, apakah dari teman-teman LSM atau apa segala macam gerakan itu siap diajakin berkolaborasi untuk membuat Jakarta lebih baik? Sebenarnya kami teman-teman yang NGO atau platform yang ada di sini semua di pemerintah yang sebelumnya juga sering terlibat. Jadi kalau nanti dilibatkan kembali malah seneng banget sih. Jadi ibaratnya komunikasinya langsung, nggak kudu buat viral-viral dulu lah. Ya malah seneng. Kalau dari sisi terkait tema ya, untuk mengatasi polusi udara tuh kayak harapan utamanya tuh ngelakuin apa dulu gitu. Kalau saya pribadi tadi konsisten juga sesuai yang saya tanya jadi nggak apa-apa banget para pemilih kebijakan sama akademisi ya itu riset mencari kebijakan yang terbaik gitu. Tapi yang paling penting adalah meanwhile during itu berjalan kan ada korban-korban yang berjatuhan, terutama kelompok rentan kayak lansia, ibu hamil sama anak-anak gitu. Makanya tadi saya bertanya adalah protokol kesehatannya. Biar kita semua jadi paham harus ngapain sih kalau misalkan buteknya butek banget atau buteknya agak sedang gitu atau gimana. Itu sih itu yang menurut saya selama ini malah nggak dipikirin sama Pemprov yang sebelumnya ya. Harapannya itu ada banget. Nggak apa-apa kami sabar menunggu kebijakan yang terbaik, program terbaik, tapi kan korban tetap berjatuhan gitu loh. Mungkin nggak ada yang meninggal, tapi kan kayak saya ini sudah 1,5 bulan batuk-batuk keluarga muter-muter aja nggak selesai. Itu sih. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Ya, makasih, semoga membantu.